Jumpa lagi Jadul TV. Ya, sekarang kita sudah ada di ruang pamernya Acer selama Computex 2023 di Taipei, Taiwan. Ya. Dan di sebelah saya udah ada teman saya nih dari Acer. Dari Acer Indonesia ya Pak ya? Iya. Oh, Acer Indonesia. Jadi agak lemes kita ngobrolnya kali ini dengan Pak John dari Acer Indonesia. Halo. Nah, ini pengen tahu nih, biar jelas. Ini kan ada banyak ya, di sini ada, di luar juga ada. Kalau bisa direkap, kira-kira apa aja sih yang ada di sini nih? Kalau di sini kita khusus untuk kita memamerkan beberapa line up kita dari produk gaming. Ada juga dari yang eco-friendly tapi masih kayak laptop, masih. Oh, yang Vero ya? Iya, Vero. Ya? Okay. Dan juga nanti ada yang lebih thin and light, yang premium. Oh, yang premium, tipis dan itu ringan. semuanya di sini. Semuanya di sini. Di bagian depan kita juga ada memamerkan beberapa produk yang lebih lifestyle. Lifestyle? Iya, kayak... Acer lifestyle? Iya. Oh, oke. Sepeda contohnya. Ada sepeda? Nah, nanti kita lihat. ada sepeda, iya. Jadi kayak gitu. Oke, kalau gitu. Jadi sekarang kayaknya asiknya kita langsung lihat aja produk-produknya. Ya, di ajang Computex 2023 ini Acer memamerkan laptop dan teknologi-teknologi terbaru mereka yang unik-unik di sini ya. Oke, mari kita mulai lihat laptop-laptopnya dulu. Nah, ini adalah Acer Swift Edge 16. Laptop yang satu ini baru saja diluncurkan di Computex 2023. Nah, saat pertama kali kami melihat dan merasakan laptop ini berhasil membuat kami agak kaget sih ya. Ya, karena Acer mampu membuat sebuah laptop berukuran layar 16 inci, jadi besar ya, dengan ketebalan 1,29 cm tipis nih, dan bobotnya cuma 1,23 kg. Biasanya yang seperti ini tuh udah dekat-dekat 2 kg. Ya, ini menjadikannya salah satu laptop paling ringan untuk layar OLED dengan ukuran 16 inci. Tapi emang wajar sih, karena Swift Edge adalah sebuah lini laptop ultra light dari Acer. Nah, walaupun tipis, bodinya ini pakai material magnesium alloy ya, bukan plastik polikarbonat, jadi dia kokoh. Layarnya menggunakan panel OLED berukuran 16 inci dengan resolusi 3,2K dan refresh rate-nya di 120 Hz. Nantinya Acer Swift Edge 16 ini akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7840 dengan integrated graphics Radeon 780M yang punya 12 graphics core RDNA 3. Prosesornya juga sudah memiliki fitur Ryzen AI, yang mana ini merupakan sebuah dedicated hardware untuk akselerasi AI dan machine learning workloads. Untuk kapasitas RAM ini nggak banyak sih ya, cuma 32 GB aja, LPDDR5 dual channel. Banyak sih. Storage-nya yang menarik di sini karena dia punya total 2 slot storage M.2. Jadi walaupun tipis tetap mudah di-upgrade. Webcam-nya punya resolusi yang sangat tinggi untuk sebuah laptop, yaitu QHD atau 2560x1440 pixel. Laptop ini nantinya sudah mendukung sistem keamanan Windows Hello dan Microsoft Pluton. Dan tentunya sudah punya konektivitas terbaru Wi-Fi 7. Oke, laptop berikutnya ini nggak kalah menariknya. Ini adalah Acer Aspire Vero 14. Nah, ini adalah laptop ramah lingkungan yang bakal kembali lagi di Indonesia dengan spesifikasi yang pastinya sudah diperbaharui. Sekarang dia sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-13. Untuk RAM itu sampai dengan 16 GB LPDDR4X dan storage-nya sampai dengan 1 TB SSD. Laptop yang satu ini punya ketebalan di kisaran 1,79 cm dengan bobot di kisaran 1,5 kg. Seperti yang kami sebutkan di awal, yang satu ini ramah lingkungan. Kenapa? Karena Acer Aspire Vero 14 ini menggunakan material hasil PCR atau post consumer recycling. Kalau bahasa Indonesianya bisa disebut material hasil daur ulang dari sampah konsumen ya. Untuk casing dia punya 30% PCR. Lalu untuk keycaps ya, tombol-tombol dari keyboardnya ini 50% PCR. Dan dia sudah menggunakan Ocean Glass Touchpad Technology. Sedangkan sekitar 90% dari material kardusnya untuk packaging itu dibuat menggunakan sampah kertas daur ulang. Acer juga turut berkomitmen untuk mengurangi berbagai limbah lautan dalam lini Vero mereka dengan mendaur ulangnya menjadi lapisan touchpad pada laptop ini. Tidak hanya laptop, ada berbagai macam perlengkapan lain yang menarik seperti tas laptop, backpack, sleeve, dan sebagainya yang juga dibuat dengan tema Vero, yaitu dengan memanfaatkan daur ulang. Jadi kalau ada kata Vero di Acer itu berarti memanfaatkan bahan-bahan hasil daur ulang. Nah, setelah kita keliling dan melihat dan mencoba laptop thin and light terbaru Acer, sekarang saatnya kita gantian nyoba laptop gaming terbaru mereka. Ini adalah Acer Predator Triton 16. Laptop gaming yang satu ini juga gak kalah menarik ya dari yang tadi itu ya. Dan sama seperti Swift Edge 16, laptop ini juga
juga baru diperkenalkan selama event Computex 2023. Dia pakai Intel Core i9 13900H dan GPU-nya GeForce RTX 4070. Laptop gaming yang satu ini bisa punya ketebalan di bawah 2 cm. Menarik banget ya. Laptop ini hadir dengan konfigurasi RAM 32GB DDR5 dual channel dengan SSD sampai dengan 2 TB dengan konfigurasi bisa mencapai RAID 0. Ya, jadi laptop ini juga punya lebih dari 1 slot SSD M.2. Layarnya itu pakai panel IPS ukuran 16 inci, resolusi 2560x1600 pixel, refresh rate-nya 240 Hz. Oleh Acer diklaim dia punya color gamut di 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan hingga 500 nits. Layarnya ini juga sudah mendukung teknologi NVIDIA Advanced Optimus dan NVIDIA G-Sync. Sistem pendinginnya pakai 3D Aeroblade generasi kelima yang telah dibuat khusus untuk Predator Triton 16. Ini dipadukan dengan liquid metal thermal grease untuk meningkatkan efektivitas penghantaran panas dari CPU ke heatsink dan heat pipe-nya. Nah, kalau bicara soal laptop gaming, Acer tuh punya teknologi yang menarik di sini, yaitu Acer Spatial Labs. Bukan spesial, tapi spatial ya, jadi Spatial Labs. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk merasakan sensasi bermain game dengan tampilan 3D simulated reality. Nah ya sayangnya ya sebenarnya apa yang kalian lihat di video ini tidak dapat menjustifikasi keasikan dan keseruannya bermain game-game yang mendukung teknologi yang satu ini ya. Saat kita main game, objek-objek yang berada dalam game ini terasa seperti memiliki kedalaman atau depth. Jadi dia kayak masuk banget di dalam ya. Saat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadinya objek yang posisinya terletak dekat dengan kamera akan terlihat dekat beneran. Sementara yang jauh itu terasa jauh banget, memang terasa di dalam gitu ya. Fitur ini mampu meningkatkan pengalaman bermain game dengan sangat-sangat baik. Kami bahkan sempat merasa ketagihan ya saat main game-game demo yang mendukung teknologi itu. Iya, seasik itu emang. Jadi kamera yang berada di atas monitor ini akan menentukan titik jatuhnya cahaya yang tepat dari layar ke mata. Jadi dia mampu menghasilkan gambar 3D simulated reality yang pas dengan jarak pandangan kita. Nah, buat orang yang melihat dari samping atau dari belakang yang pengguna si laptop ini ya, tampilan layarnya akan aneh, akan kayak ada double-doublenya gitu. Nah, ada dua jenis perangkat yang kami jumpai di booth Acer yang mendukung teknologi ini ya. Yang pertama adalah Acer Spatial Labs View, yang ini adalah sebuah monitor eksternal yang dapat dihubungkan ke PC desktop atau laptop untuk menampilkan efek 3D ke pengguna. Lalu ada Predator Helios 3D15 Spatial Labs Edition, yang ini adalah laptop gaming Predator Helios 15 tapi yang dilengkapi dengan layar yang sudah mendukung teknologi 3D tadi. Hingga saat ini sudah ada puluhan judul game yang mendukung teknologi ini, mulai dari game-game indie populer seperti Kena, Bridge of Spirits, dan Little Nightmare 2. Lalu ada game JRPG yang masih baru seperti Octopath Traveler 2, hingga game dengan grafik kelas AAA seperti God of War dan Atomic Hearts. Buat yang penasaran dengan list lengkap dari game yang mendukung yang satu ini, bisa langsung cek website resmi Spatial Labs dari Acer ya. Ya, cek di sini ya, cek sini. Oh ya, tidak semua game tentunya bisa menggunakan fitur ini karena dari pihak developer juga harus bekerja sama dengan Acer untuk mendukung Spatial Labs. Jadi kita tunggu saja game apalagi yang didukung oleh teknologi ini ya. Oke, sekarang laptop ramah lingkungan udah, laptop tipis udah, laptop gaming udah. Lalu ada apa lagi di sini? Nah, ini adalah Chromebook Vero 514. Kalau yang ini adalah varian Chromebook dari Acer yang mengusung tema sustainability, sama seperti Acer Aspire Vero yang kita bahas di awal. Chassisnya terbuat dari material PCR atau post consumer recycled hingga 30%. Meskipun menggunakan PCR, laptop ini sudah memenuhi standar durabilitas military standar 810H, jadi tetap kokoh yang satu ini. Chromebook ini bahkan sudah bisa menggunakan prosesor Intel Core i7 1255U dengan dua opsi konfigurasi RAM. Ada yang 8GB dual channel, ada yang 16GB dual channel. Untuk storage dia pakai SSD kapasitas 256GB ya. Chromebook ini punya ketebalan 2 cm dengan bobot 1,4 kg. Layarnya pakai panel IPS 14 inci, resolusi Full HD. Webcamnya itu sudah langsung Full HD. Jadi asik aja nih kalau mau dipakai buat conference call gitu ya, video call. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mari kita lihat yang satu ini. Wah, ini adalah TravelMate Vero. Ya, TravelMate adalah laptop bisnis dari Acer, tapi yang satu ini yang versi Vero, yang sudah ngikutin campaign sustainability-nya Vero. Sama seperti Acer Aspire Vero dan Chromebook Vero, yang satu ini menggunakan material post-consumer recycled. Harusnya cocok nih untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkomitmen mengusung teknologi yang ramah lingkungan.
Lanjut, ini adalah Aspire Vero 15. Ini mirip sih dengan yang Vero 14, tapi layarnya lebih besar di 15 inci. Selain itu, material yang digunakan pada chassisnya ini menggunakan material post consumer recycle hingga 40%. Jadi lebih tinggi ya ketimbang Aspire Vero 14 yang ada di 30%. Lalu ini adalah Swift Go 14, yang ini adalah laptop Intel Evo platform dari Acer yang menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 seri H. Iya, seri H ya. Udah kayak laptop gaming dan tentunya udah dukung Intel Unison juga. Layarnya pakai panel OLED resolusi 2880x1800. Laptop ini punya ketebalan 1,49 cm dan bobot di bawah 1,3 kg. Lanjut, ini ada Swift X14. Nah, kalau ini adalah laptop thin and light dari Acer yang sudah divalidasi sebagai Nvidia Studio Laptop. Dia menggunakan prosesor Intel Core generasi 13 seri H dan discrete GPU Nvidia GeForce RTX 40 series. Nah, ada dua opsi GPU yang bisa dipasang di sini, ada yang 4050, ada yang 4060 juga. Selain opsi GPU, laptop ini juga punya dua opsi layar yang berbeda, ada IPS, ada OLED. Dua-duanya resolusinya sama-sama 2880x1800 pixel. Kemudian ini adalah Predator Helios Neo 16. Untuk laptop gaming satu ini sepertinya nggak perlu dibahas ya. Kemarin pas sebelum Computex kita udah review secara live. Hah, kelewat. Mungkin karena kalian belum subscribe, makanya subscribe dan hidupin loncengnya supaya nggak kelewatan lagi. Nah, kalau mau lihat reviewnya, ada tuh, udah ada reviewnya. Cek di kumpulan video live kami. Lanjut, ini adalah Predator Orion X. Ini adalah pre-built PC desktop dari Acer. Kalau biasanya pre-built PC desktop tuh susah di-upgrade. Beda dengan si Orion X ini. Acer memberikan kemudahan bagi para penggunanya dengan memberikan 3 tombol ejector yang ada di bagian depan casing. Tombol 01 digunakan untuk melepas panel casing sebelah kiri. Di sini ada CPU, RAM, dan bagian atas dari motherboard. Tombol 02 digunakan untuk melepas panel bagian kiri. Di sini kita bisa melepas bagian GPU-nya. Kemudian tombol 03 digunakan untuk membuka panel bagian atas. Menarik ya? Kecil-kecil cabai rawit nih PC yang satu ini. Lanjut, di sini ada Acer Connect Vero W6M Wi-Fi 6E. Ya, ini adalah Wi-Fi 6E mesh router dari Acer yang bertemakan Vero. Ya, router ini mendukung tri-band ya, 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Jadi menarik ya, router aja bahannya bisa pakai PCR. Oke, yang berhubungan dengan PC kayaknya udah semua, tapi kalian tahu nggak sih sebetulnya Acer itu sekarang punya produk sepeda listrik, skuter listrik, dan berbagai produk lifestyle lainnya. Yang pertama ini ada, gimana nyebutnya, EB atau EBII ya. Ini adalah sepeda listrik yang hadir dengan teknologi AI untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat kita mengemudikannya. EB ini dilengkapi dengan EB Assist yang mampu mencarikan rute tercepat sambil menghindari area padat atau kemacetan. Sepeda ini diklaim memiliki kecepatan hingga 25 km per jam dengan jarak tempuh hingga 110 km. Kira-kira bakal datang ke Indonesia nggak ya? Ya, kalau kalian tertarik dengan yang satu ini, coba tulis di kolom komentar. Bilang, Acer, ini datengin dong ke Indonesia. Siapa tahu nanti Acer bener-bener ngimpor yang satu ini ke Indonesia. Kemudian, ada juga sepeda statis e-Kinect yang dapat mengubah energi kita jadi daya yang digunakan untuk charging smartphone. Emang sih, perlu waktu 10 menit untuk ngisi 1%. Tapi ini cukup menarik. Di area mejanya terdapat layar kecil yang menampilkan berbagai informasi seperti kecepatan, daya yang dihasilkan, kalori yang dibakar, dan lain-lain. Dan kalian juga dapat mengatur tingkat kesulitan kayuhan dari sepeda statis ini untuk mensimulasikan saat mendaki gunung dengan bersepeda. Yang paling menarik adalah ya tentunya karena ada mejanya, jadi kalian bisa berolahraga sambil bekerja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Keren-keren ya. Menarik ya? Ya menarik, ada yang tipis, ada yang banyak banget yang itu yang Vero-nya, itu banyak banget. Dan sepedanya juga keren. Nah, tapi pertanyaannya nih pasti pada mau tahu juga semuanya ya. Itu pada masuk ke Indonesia nggak ya? Kan ada yang udah masuk ya, kita udah tahu ya, yang Neo udah masuk, ya berapa udah masuk. Tapi yang sisanya ini masuk Indonesia nggak sih? Kayak misalkan nanti kayak tadi ada Swift Edge. Swift Edge, terus tadi kita lihat kayak misalkan ada Swift X juga. ya, Itu pasti X. masuk. Itu Tapi masih kalau masuk. yang lain kayak misalkan line up Vero gitu ya. Kita kan juga pernah masukin kan Aspire Vero yang 14. Tapi nanti tentunya kita akan ngelihat demandnya dulu nih di Indo seperti apa. Kayak misalkan tadi ada sepeda, kita akan lihat nih. Kan kita pasti posting itu dan kita nggak akan lihat antusiasme dari masyarakat Indonesia seperti dilihat. apa. Jadi kalian ya tulis mau sepeda gitu. Kalau kalian bilang mau, siapa tahu nanti kan kita tergugah notice, ya. kita notice. Notice. Oh, tuh kan. Acer pasti notice. Acer Indonesia pasti notice. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Siap, Mas Dedi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ya. Jadi sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.